Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri karena rombongan sudah tiba di. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad SI, MA, DE, SA, PhD dan Bapak Bupati Natuna beserta rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam hinggap di tengah talam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar semua Bapak Ibu, sehat? Sudah makan? Tak sepakat nampaknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya dari lubuk hati yang paling dalam senang dan bahagia sekali berjumpa dengan Bapak Ibu malam ini. Apakah Bapak Ibu ikut senang? Yang tepuk tangan dulu, nanti masih banyak lagi. Kalau Tuan pergi ke Mekah, alah lupa pula. Kalau Tuan pergi ke Mekah, berangkatnya dari Padang, selama Ustaz Abdul Somad ceramah, baru dimidai inilah sambutan yang paling panjang. Dari mulai turun dari speedboat, bersalaman tak selesai ini sampai ke mes. Ya Allah, saya salaman itu tahan, senyum nih tak tahan. Sampai ke rumah tuh kebas muka. Sayang betul lah Pak Bupati ini dengan masyarakat Maide. Maide ya mah. Saya masih nama ini masih belum lekat lagi nih. Ada yang bilang Midai, ada yang bilang Maidwe, ada yang mengatakan Maide. Sayang beliau. Datang saya pertama dulu dibawa beliau saya ke Sedanau. Datang sekali lagi ini dibawa ke Midai. Akan datang nanti mau dibawa lagi ke Serasan. Jadi rupanya kalau pemimpin kita tuh suka pada pengajian yang dibawakannya Ustadz. Coba Bapak Ibu bayangkan nih, bayangkan aja dulu. Andai pemimpin kita tuh suka lagu dangdut, dibawakannya artis pakai rok pendek, pentasnya tinggi, yang menonton atu-atu di bawah. Menganga lagi, menengok artis tadi meniti ailio, balik ke rumah menengok bini meniti air matung. Ibunya marah. Nanti kalau ibu ini marah, bapaknya rayu lah dia pakai nyanyian. Mama jangan marah, nanti mama copet mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti apapun siapapun Ustadz yang dibawa Pak Bupati, kita mesti datang. Jurus pengajian ini tak usah banyak-banyak, 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-ngantuk sedikit, tidurkan. Insya Allah dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala tidur. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dapat rahmat dari Allah SWT. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi azarihi. Siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, kata Nabi, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Alhamdulillah, sampai juga saya ke Midai. Jadi nanti kalau ditanya orang, saya waktu ceramah ke Papua, bulan depan ini saya mau pergi ke Papua, ini nanti pekan depan saya pergi ke Makassar, ditanya orang, Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Dekat dari Kepulauan Riau? Oh dekat. Pernah ke Midai? Tapi sekarang saya bisa menjawab. Pernah Ustaz ke Midai? Tak kau tengok
video saya yang naik kap 70 putih itu di Midai kan. Masya Allah, tabarakallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wan Siswandi Esos, Bupati Natuna, beserta Ibu penggerak PKK. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bapak Radial Huda, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu. Dari sebelah kanan ada Pak Danyon, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim. Di sebelah kiri ada Pak Danlanal. Ustadz kok ingat? Lama juga saya ngapalnya itu. Camat di Midai ini 2 orang beserta Muspika, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT. Ustadz Somad ini tak adil, yang disapanya yang ada jabatan aja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Ada lagi yang belum bisa Pak. Ada Pak Ustadz yang dalam kandungan, nantilah itu. Semua yang hadir ini insya Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti kita pulang ke rumah dari majelis ilmu pengajian ini, apa kata malaikat? Qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum, semua dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Pulang nanti kita ke rumah, semua dosa kita sudah bersih semuanya insya Allah. Amin. Tapi ingat, yang hilang itu cuma dosa, hutang. Balik di sini besok ditagih orang, gimana hutang kau? Semua hutang sudah bersih. Rasanya tak ada Ustaz Somad cakap begitu semalam. Yang dililit hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas. Banyak juga. Yang belum ada jodoh, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Banyak yang jodoh. Yang bilang amin itu yang belum berbini aja. Anak udah 3, amin. Dia tak tahu bini mengintip dari samping. Harus balik nanti. Tapi bapak nanti kalau ditanya ibu, kenapa abang aminkan dari doa Ustaz Somad? Untuk anak kita ya. Nah, udah ku ajari jawabnya kan? Yang ketawa yang lajang-lajang, macam paham aja kelihatan. Indah bukan main alam Midai. Begitu turun tadi dari speedboat, yang pertama saya tengok ke bawah adalah ikan-ikan berenang kelihatan dari atas. Di tempat lain kalau saya turun sampah berserak-serak. Di Midai ada juga, cuma tak banyak kan. Insya Allah kita jaga kebersihan laut kita insya Allah. Amin. Nikmat Allah yang luar biasa. Sampai di kamar saya buka handphone, saya sedang mau mengecek sedang di mana aku berada. Saya tengok lokasi saya melalui Google Map. Sebelah kiri Semenanjung Malaysia, Singapura tak usah dikenang, Johor teruslah ke Kuala Lumpur. Sebelah kanan saya tengok pula Sarawak, Sabah. Ke atas Ho Chi Minh, Vietnam. Masya Allah, aku sedang berada di tengah samudra yang luar biasa. Senangnya hati saya. Tak lama datang pula cemas. Kalau sempat datang tsunami, langsung saya screenshot, langsung saya kirim ke rumah. Saya kirim posisi saya sedang berada di tempat yang indah ini. Saya bilang mau ikut pula orang rumah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi menjadi orang Midai kalau tak bersyukur, alamnya cantik, hutannya indah, pulaunya luar biasa, makanannya pula. Tadi diberikan saya makanan oleh Pak Bupati, Pak Bupati dikasih tahu, Ustaz Somad, ikan ini, kata Pak Wabu, ikan ini Pak Ustaz setengah mati gitu. Kok di Pekanbaru ikan ini mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke pasar pagi 2 kali, dari pasar pagi ke Kuali 3 kali, masuk kulkas 4 kali, dipanaskan 2 hari 5 kali. Ini nampaknya kalau sampai seminggu saya di Midai ini mau bertambah berat badan. Ikannya segar, makanannya, kalau memang betul ikannya segar Ustaz suka, kenapa Ustaz tak bertambah tadi? Malu pula.
Masya Allah, tabarakallah. Makanannya pun manis-manis luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah ini? Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara wa aqimus shalah, melaksanakan sodakoh, melaksanakan sholat. Ini sholat yang pertama. Ketika kita sampai ke Masjid Nabawi, ke tempat Nabi sholat, di Taman Raudhah, mimbar Nabi, mihrab tempat Nabi jadi imam, kamar Nabi panjangnya cuma 22 meter dari mimbar ke dinding kamar Nabi, ke belakang 15 meter, itu yang disebut dengan Taman Raudhah, Raudhatun min riyadil jannah. Di situ tertulis di tiang sebelah kiri, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Kenapa astaka kita ini bisa kokoh? Karena tiangnya luar biasa. Jadi kalau mau menengok siapalah di Indonesia ini orang yang paling cinta NKRI, orang Midai, tiangnya aja pun bendera. Di tempat lain yang ada tiang bendera, di Midai tiangnya bendera sekalian. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara mensyukuri nikmat Allah adalah sholat. Untuk apalah Ustaz Somad ceramah tentang sholat di Midai? Kami kan udah sholat, bapaknya udah sholat, ibunya udah sholat, tapi anak generasi masa depan kita, mudah-mudahan anak-anak kita juga semuanya sholat insyaallah. Amin. Ustaz Somad, laki saya belum sholat lagi Pak Ustaz. Berarti nasib ibu sama macam Asia. Asia itu siapa Pak Ustaz? Istri Fir'aun. Jadi lakiku itu Fir'aun, tidak sampai, cuma mendekati. Jangan nanti pulang dari tabligh akbar ini, ibu pulang ke rumah panggil laki, sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak begitu caranya, besti. Ibu tidak usah ceramah sama abang itu, pakai rayuan aja. Bang, kata Ustaz Somad, tak boleh ibu keras-keras cakap kasar, tak boleh. Bang, kata Ustaz Somad, kalau abang tak sholat, nanti abang masuk neraka jahanam. Pagi-pagi ibu nyanyikan bapak tuh, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Langsung dia, kau nyindir aku ya? Enggak, aku tak ada nyindir abang. Memang orang kalau berbisul sensitif bang. Mudah-mudahan laki yang belum sembahyang segera sembahyang. Anak-anak gadis kita kalau mau mencarikan suaminya, carilah suami yang soleh, bukan soman. Apa nih bu? Suami itu yang soleh. Yang soleh itu bagaimana? Syarat soleh itu sholat. Sedang Allah aja dia khianati, apalagi kamu. Makanya kalau ada di antara ibu yang mau mencari menantu, dia tak jauh-jauh. Di mana? Mereka ada di sini. Dan siap jadi menantu? Malu pula. Mumpung sedang ada aku, dia laku endorse sekarang. Sudah balik minta video. Tolong buatkan video Pak Ustaz. Video tentang apa? Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Ceramahlah saya di salah satu kota, nginap di hotel. Pagi-pagi sarapan saya, pas sedang sarapan datang ibu-ibu, Ustaz Somad, saya sudah lama mendengar tausiah Ustaz Somad, ini anak buah saya di kantor, kata dia. Oh, apa maksud ibu? Maksud saya mau mencari imam Pak Ustaz. Saya khotib bu, saya bilang. Dia mau nyari imam. Maka ibu kalau mencari menantu, carilah siap menjadi imam. Fit and proper test. Buatkan nanti. Jangan tengok karena datang pakai harta berlimpah, emas berlian, rupanya imitasi.
Tapi tengoklah yang tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan, itulah dia iman. Saya yakin ibu dan bapak ini sampai hari ini sakinah, mawaddah warahmah, tapi itu semua yang hilang. Tapi yang kekal abadi hanyalah kesolehan bapak. Inilah bapak-bapak yang soleh-soleh, yang baik-baik. Begitu juga dengan ibu-ibu yang solihah-solihah, insya Allah. Mudah-mudahan yang belum sembahyang, mudah-mudahan segera sembahyang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz Somad, lakiku tuh dulu tak sembahyang, tapi sejak mendengar tausiah Ustaz, walaupun banyak paket giga habis 4 giga kadang-kadang seminggu, tapi sejak mendengar ceramah Ustaz, laki saya itu sudah sembahyang Ustaz. Sembahyang apa bu? Sembahyang Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sombongnya minta ampun. Ayyala salat. Apa kata dia? Kau aja duluan lah. Imam tak pernah garang memaksa mengetuk pintu rumah kita. Dia diam sampai masanya orang yang sombong yang tak mau datang ke masjid itu akhirnya dibawa, tidak melangkahkan kaki karena dia berada di atas keranda jenazah. Imam tak lagi memanggil dengan hayya 'alas shalah, tapi imam memanggil, letakkan jenazahnya sini. Yang selama ini tak mau di belakang imam, diletakkan di depan imam. Untung imamnya baik dari Midai. Kalau saya lah imam, kau dulu tak mau di belakang kan? Letakkan kau depan. Yang dulu takbirnya cuma 1, Allahu Akbar. Sekarang 4 kau kasih. Allahu Akbar. Dulu kau tak mau rukuk, tak mau sujud kan ya? Sekarang tak pakai rukuk, tak pakai sujud. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, doa 1. Allahu Akbar, doa 3. Ustaz, kenapa cepat betul sholat jenazahnya? Khusus untuk dia, diskon. Sombong angkuh, akhirnya ke masjid, disolatkan jenazah, dipikul orang ke tempat pemakaman orang Islam yang dulu tak mau berjamaah ke masjid. Dan yang pertama kali ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung dari orang Islam saat dia menghadap Allah, sholatuhu. Yang pertama ditanya adalah sholat. Yang lain tinggal, rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Ibu mau ikut? Boleh saya bertanya bu? Tak tersinggung? Kalau bapak ini meninggal mau ikut? Jelas pak. Sholat itulah yang setia bersama kita sampai ke alam barzah, sampai ke alam akhirat, sampai ke surga. Dan salah satu pintu surga itu namanya babus sholat, untuk orang yang istiqomah, sholat fardu, sholat sunat, dan sholat-sholat lainnya. Makanya anak-anak kita, muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh sholat. Loh, 7 tahun sholat Pak Ustaz? Ya, tapi dia belum akil balik. Allah bisa karena biasa. Apa kata pepatah orang Melayu? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ustaz Somad ini ceramah tentang sholat di masjid. Tadi kami tunggu di masjid, Ustaz tak datang ke masjid. Tahu apa isi hatimu? Saya udah mau ke masjid tadi, kata panitia, Ustaz jangan ke masjid. Kenapa? Bahaya, nanti tak bisa keluar, orang udah ramai. Lagi pula Ustaz kan musafir, jamak qasar, jamak takdim, isya ditarik ke maghrib. Oh iyalah kalau begitu, ini cara saya membela diri malam ini. Tapi di masjid dekat rumah saya jadi imam. Dekat masjid dekat rumah saya, subuh hari Rabu, saya imam subuh, habis subuh saya ngisi pengajian. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan Somad itu cuma pandai ceramah aja, itu di Midai disuruh orang sholat, di Rimbo Panjang tak ada di sholat ke masjid, kau tak datang. Jelas? Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita.
Selesai Nabi sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tengok ke belakang, banyak yang tak datang. Nah, apa kata Nabi? Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Layantahiyanna, mereka yang tak datang ke masjid, mereka yang tidak datang ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musalla, la uharriqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka, kata Nabi. Nabi tak pernah membakar rumah orang. Itu ancaman. Makanya laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid, laki-laki yang sholat di rumah laki-laki solehah. Oh, berarti kalau gitu Ustaz Somad solehah, saya musafir, saya jamak qasar, jamak takdim, dilarang panitia karena takut ramai. Ustaz, gawat. Kenapa gawat? Banyak mak-mak radikal garis keras. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Anak raja pergi ke Minas. Setelah itu ke Pulau Buru. Kenapa lah terasa panas? Rupanya baju baru. Kalau saya buka kancing tadi bersolawat, kira-kira mantap tak baju saya malam nih? Mantap. Seumur-umur saya ceramah, baru inilah pakai batik cengkeh hanya ada di Midai. Saudaraku dari Sabang, saudaraku dari Sabang sampai Papua, Anda ingin dapat batik cengkeh yang dipakai Ustaz Somad, hanya ada di Midai. Hubungi nomor kontak berikut ini. Setuju? Bangkitkan ekonomi umat, bayar zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kurang modal, hubungi Direktur Bank Riau Kepri Syariah. Lengkap semua. Ada yang menipu, Pak Kapolres sudah siap. Tak mempan, Pak dan Lanal kalau dia lari ke laut. Lengkap semua. Udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu menengok Bapak TNI Polri datang malam ini tablik akbar, senang apa tak senang? Bahagia apa tak bahagia? Bapak TNI, Bapak Polri, Bapak Kapolres, Bapak Danyon, Bapak Dandim, Bapak dan Lanal, kalian tak perlu ceramah, kalian tak perlu tablik akbar, kalian tak perlu khutbah, kalian hanya perlu datang pakai seragam, datang ke masjid, ke surau, ke musola. Itu sudah dipendidikan bagi masyarakat yang luar biasa. Betul, Bu? Apa kata Ibu ketika menengok polisi tentara pergi ke masjid? Nak, tengok tuh, polisi aja ke masjid, tentara aja ke masjid, ayah kau baru jadi satpam. Hayya 'alas shalah. Tak ada orang ke masjid. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Pemain inti. Dalam masjid. Sampai akhirnya suatu hari suara azan ini lain bunyinya. Hayya 'alas shalah. Kita pun menjawabnya biasa kan, la haula wala quwwata illa billah. Ini enggak siap. Datang orang ramai-ramai ke masjid. Kenapa lain suara azan nih? Pas ditengok, rupanya Babin Kamtipmas. Jadi masyarakat ini dilembutkan hatinya dengan masjid, dilembutkan hatinya dengan dekatkan kepada Allah. Mana buktinya? Jadi bupati, jadi camat, jadi kadus, jadi kades, jadi lurah. Kalau umat ini diajak kepada Allah, maka tersentuh hatinya. Jangan sentuh otaknya, dia akan melawan. Apa
apalagi sentuh bininya, mengamuk dia. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Alhamdulillah, senang sekali kita dengan bapak-bapak yang diberikan Allah jabatan, yang diberikan Allah seragam. Karena seragam ini pun tak lama kita pakai menjelang pensiun. PNS, Korpri, ASN, pegawai BUMN, pejabat, baju seragam, semuanya akan mati. Mimda tema taya bawati. Nah, tahu. Yang tahu berarti udah tua. Karena yang mengaji macam itu dulu saya di kampung. Alif ya te ali di bawah, alif depan u a i u. Anak sekarang mana tahu? A a a ba 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 batata tatata basaba. Betul apa tidak? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pegawai mati, polisi yang sebut ada. Pejabat mati, camat memang calon mati, bupati berani kalian ada, ustaz makin kuat pula. Jaga juga lah perasaan. Inilah kalau jamaah ini jujur, tak pandai dia bersandiwara. Maunya pas tadi saya tanya ustaz, pura-pura lah dia. Bisa kita ulang? Kita semua akan mati. Ustaz Abdul Somad dimuliakan orang pakai karpet merah. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Midai disambut dengan karpet merah. Naik ke atas, Masya Allah, bunga-bunganya asli semua. Di tempat lain saya tahu siapa, saya tengok bunga plastik. Di Midai ini asli semua. Tolong selesai acara, panitia balikkan ke yang punya. Sampai nanti habis acara, apalah kesan kau waktu Ustaz Somad itu datang ke Midai? Hilang beringin kedua. Naiklah Ustaz Abdul Somad disambut dengan solawat. Sudahlah pakai pentas bertangga, berkarpet pula. Masya Allah, ini nampaknya karpet masjid nih. Ustaz Somad yang paling mulia di atas. Sampai masanya Abdul Somad, kau akan mati dan jatuh ke bawah, masuk ke dalam lubang tanah. Dari tanah berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing gilo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibanggakan, apa yang disombongkan? Yang membuat hidup ini cuman napas 2 kali tarik, sekali tarik, sekali hembus. Sampai masanya nanti sekali tarik berhembus dan tak bisa ditarik lagi. Disitulah hembusan terakhir, ruh keluar dan biji mata menengok ruh itu keluar. Itu makanya orang mati itu matanya terbuka. Mana ada orang mati mata tertutup? Istri yang katanya kolak bulan, kolak bintang, buah hati belayan jiwa sayang. Begitu kita mati, dia pun takut. Langsung dia datang ke masjid, jumpai kiai, ketua majelis ulama, alumni dari pondok Lirboyo. Kiai, tolong lakiku tak terpejam-pejam matanya. Nah, akhirnya kiai Ustadz Buya juga yang memejamkan mata. Innalillah wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin. Kata dia, aku cuma sandiwara. Rupanya dia mau mengetes cinta suaminya. Yang selama ini apa kata dia? Kita sehidup semati yang. Rupanya kau hidup, aku mati. Ini harta kita bersama. Rupanya berubah menjadi gono. Gini, kau begono, aku begini. Yang kekal abadi hanyalah sholat. Apa pula somat? Nyari marah jemaahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya anak-anak ajarkan sholat. Itu makanya di rumah kita mesti ada satu pojok kita bentangkan sajadah. Kalau syukur-syukur rumahnya lebar buat musola, mantap. Kalau tak bisa, ada satu pojok di rumah yang biasa dibuat untuk sholat sunat. Ustaz Somad, saya mau jadi imam untuk istri saya. Kalau saya sholat ke masjid gimana?
bapak sholat ke masjid, balik dari masjid ke rumah sholat lagi untuk jadi imam bagi istri. Sholat yang pertama tadi menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu dianggap sebagai sholat sunnah. Tak ada alasan. Kau kenapa tak ke masjid? Saya jadi imam di rumah. Pas tanya bininya, tak pernah ke bininya. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang laki-laki, bapak kepala rumah tangga, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat tahajud di tengah malam, dipercikkannya air. Wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau nikahnya baru 2 bulan kemarin. Jadi kalau udah 20 tahun gagal. Sembahyang apa kita bang? Sembahyang tahajud. Masya Allah, Allah usolli sunnatan tahajud. Yang pakai usolli, yang tak pakai usolli enggak pakai usolli. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah, sejuknya hati. Memang tak salah pilih aku bang. Begitu banyak dulu yang datang ke rumah ini. Ada genderuwo. Kaulah rupanya yang dipilih ayahku. Memang tak salah. Abang ingat waktu itu waktu abang pertama kali datang? Oh iyalah, abang datang, abang intip-intip menengok gini kan dia. Aku datang bawakan teh manis. Allahu Akbar. Pertemuan yang indah. Yang lalu apa boleh buat? Tak usah ceritakan lagi. Jangan sampai nanti anak bertanya, ma, ya, gimana mak jumpa ayah dulu? Tak usah kau tanya. Akhirnya ditanyanya ya, gimana ayah jumpa mak dulu? Itulah ditangkap security. Yang lalu biarkan berlalu. Tapi anak-anak kita ini kita jaga. Ayah, ya. Gimana ayah jumpa sama mak dulu? Waktu itu Ustadz Somad datang ceramah di kampung kami tahun 2023 bulan. Kira-kira udah mau dekat pilpres lah itu. Waktu itu siapa yang ceramah? Namanya Ustadz Somad. Di mana Ustadz sekarang? Udah mati, udah. Terus gimana ayah bisa jumpa sama mak? Waktu itu pas aku mau pulang, lupa aku di mana letak sendal, hilang. Jadi kami pas menarik sendal itu lah terantuk kepala sama mak. Indah untuk diceritakan. Malam ini kita sedang membuat cerita dan kisah untuk anak-anak kita, insya Allah. Mudah-mudahan mereka punya cerita yang indah untuk anak cucu mereka di masa akan datang, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat, saya Pak Ustadz sholat ini ya Allah beratnya Pak Ustadz. Macam mana lah supaya jangan berat sholat ini Pak Ustadz? Ibu, kalau suami ibu mengadu macam itu, Pak ayah bangun pagi, besok bisa dipraktekkan malam ini. Besok kira-kira jam berapa dimidai sholat subuh? Banyak yang tak sholat subuh. 4.20 ya. Kira-kira agak-agak 4.15. Bangunkanlah dia. Bang, sembahyang bang. 3 kali tidak, habiskan ke telinganya. La ilaha illallah. Apa jadi kata dia? Ini pesan Ustadz Somad bang. Kata Ustadz Somad, kalau orang dibanguni 3 kali tak bangun, itu berarti udah sakratul maut. Cuman bu, siap? Nah, hati-hati kan pak. Hebat tabligh akbar tadi malam di Midai, penuh tanah lapang. Kalau Ustadz Somad ceramah di satu kota, penuh stadion, penduduknya ramai. Ceramah saya di stadion, yang hadir 200.000 orang. Hitung penduduknya berapa? Penduduknya 1 juta. Tapi di Midai, ini yang hadir ini kalau dihitung 3.000, 6.000, penduduknya 5.000. Ini jangan setengahnya orang bunian. Artinya apa? Ceramah yang paling berhasil mendatangkan orang banyak adalah di Midai. Karena lebih daripada jumlah penduduknya. Cakap saya ini betul apa tak betul? Ini bukan ecek-ecek, ini bukan basa-basi. Saya ini ustadz yang tak pandai berbahasa basi. Singkap daun nampak buah. Tak pandai
pandai saya memilih kata-kata yang lembut. Itu makanya saya kadang tak diundang lagi ceramah untuk yang kedua kali. Kadang dibisikkan orang, Ustaz Somad, tolong jangan singgung masalah jilbab. Kenapa Pak? Istri kepala dinas belum berjilbab. Itulah saya bahas. Siapa yang tak berjilbab, maka suaminya tanggung jawab di hadapan Allah. Wal awal wal akhir. Undangan pertama dan terakhir. Banyak saya ceramah tak diundang-undang lagi. Ingat Pak Ustaz, ingat sedikit. Tak lama diundang lagi. Loh, ada apa? Udah meninggal bininya. Kunci dengar ceramah saya ini satu aja, satu. Jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Mohon maaf. Dari tadi saya tausiah sampai sekarang ada bapak yang tersinggung? Ibu ada? Takut orangnya. Bapak ibu yang rasa kurang sehat, berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan udah siap. Itu mobil plat merah disediakan gratis. Syarat naik itu cuma 2, sakit mati. Betul atau tidak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita bawa ketika kita mau mati sakratul maut, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Orang yang sholat berapa kali dia menyebut la ilaha illallah? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena azan wajib dijawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu sholat. Sholat tahiyatul masjid. At-tahiyatul masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu qabliyah. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu sholat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru satu sholat 5 kali. Bagaimana dengan tasyahudnya 2? Bagaimana dengan qabliyahnya 4? Bagaimana dengan duha dan tahajud? Maka 5 kali 5, 25. Sehari semalam dia lebih mengucapkan 50 kali sesuai dengan rakaat yang diminta dalam Isra Mi'raj. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi selesai sholat, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa yang sering kita ucapkan, itulah yang mudah kita ucapkan waktu sakaratul maut. Jangan sampai tak sholat Pak, Bu. Karena kalau tidak nanti waktu sakaratul maut, berpuluh orang membisikkan la ilaha illallah. Tak mau dia. La ilaha illallah. Tak mau. Tak pernah menghadap. Tak pernah mau menempelkan kening ke lantai. Merasa diri lebih hebat, lebih mulia, lebih terhormat. Sampai masanya lemah, tua, sakit, mati. Kalimat yang menolong la ilaha. Sampai akhirnya Pak Kades ingat, ada kawan akrabnya. Dibawakanlah kawan akrabnya. Tolong kau bisikkan ke telinga. Kawan akrabnya langsung mengeluarkan handphone, langsung ditunjukkannya. Langsung mati. Heran Pak Kades, tapi Pak Kades, gambar apa kau tunjukkan tadi? Tengok Uwe Balana. Ingat, jangan tersinggung. Tersinggung mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang sholat. Saya Pak Ustaz kalau sholat ini payah betul khusyuknya Pak Ustaz. Kadang waktu diangkat takbiratul ihram tuh Allahu Akbar. Ingat kunci tergantung. Allahu Akbar. Ingat rantang belum dibalikkan ke tetangga. Makanya di dalam Allahu Akbar itulah qasad, ta'arat, ta'yin. Sholat apa? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. 4 itu diisikan dalam takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i. Maka pikiran tak akan kemana-mana. Allahu Akbar. Diucapkan di mulut Khabbab ibnul Arth, sahabat Nabi. Ya Khabbab, ya. Kau pernah menengok Nabi sembahyang? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Ku tengok janggutnya bergoyang. Kenapa?
Kenapa janggutnya bergoyang? Karena rahangnya bergerak. Rahang bergerak, janggut bergoyang. Maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini banyak orang sekarang sholat mulut tak bergerak. Allahu Akbar. Mulut mesti bergerak. Nafas diatur. Iftitah itu kalau saya bagi 4. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru Fatihah. Fatihah Pak Ustaz kami bagi 7. Bagus. Kami bagi 2. Bagus. Saya Pak Ustaz nafas saya panjang, saya selalu menyelam di laut. Satu nafas Pak Ustaz. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi yakin bisa ditarik lagi? Ayat. Kalau ayat saya bisa satu nafas Pak Ustaz. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka ruku. Jangan sampai ruku macam pokok buluh dihembus angin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk antara 2 sujud 8 proposal kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa yang paling banyak dalam sholat. Duduk antara 2 sujud. Banyak orang tak ingat, tapi ini bilang sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Tasyahud 4 diserahkan pada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Habis itu mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habis itu kepada semua orang. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Habis itu baru syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi betul, ini kadang Pak Wakbu sholat sama rombongan Pak Upati. Disuruh ustaz yang ceramah tuh kalau sholat dibaca sampai didengar telinga. Didengar sama Pak Wakbu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Ingatlah bacaan sholat. Selesai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustaz tak mau saya sholat ke masjid nih. Kenapa kau tak mau ke masjid? Terganggu mata saya Pak Ustaz. Terganggu menengok apa? Menengok telunjuk dia bergerak. Kita sholat yang disuruh tengok itu telunjuk kita. Tapi katanya kita sholat mata kita menengok tempat sujud. Menengok tempat sujud. Tapi waktu sedang tasyahud, waktu telunjuk naik, mata berubah menengok telunjuk. Mazhab Syafi'i. 3 jari ditekuk, ibu jari di pangkal telunjuk, turun ke bawah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Naik waktu lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tak turun, mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk kawan. Tidak tengok sini. Tapi Pak Ustaz ada kami tengok yang bergerak-gerak. Itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki telunjuknya bergerak dari awal sampai akhir, ke kiri dan ke kanan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tapi ada yang bergerak sekali aja Pak Ustaz, habis itu turun lagi. Itu mazhab Hanafi. Asyhadu an la naik. Asyhadu an la ilaha. Turun waktu lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau mazhab Hambali naiknya setiap lafaz Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, wassalamualaikum wa ala ibadillah. Pusing kepala saya Pak Ustaz, pegang satu mazhab aja, mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i, tapi saya tak salahkan mazhab yang lain. Saya Pak Ustaz, sudah saya tengok telunjuk saya tetap juga terganggu. Apa jangan? Kadang ada masanya kita sholat ini, kalau kita buka terganggu. Sholat di masjid, Allahu Akbar, pas dibuka tengok, ada banyak. Ini batik cengkeh nih. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Segar, fresh, karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Masalah ini besar, kita mengadu kepada yang maha besar, Allahu Akbar. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua punya engkau ya Allah, bukan punya aku. Aku tak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Begitulah kita menyerahkan diri kepada Allah. Oh, sholat ini Pak Ustaz lama, sholat ini payah. Sekarang kita hitung satu rakaat itu berapa detik. Berhenti pula jam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pas 60 detik. Siapa yang bilang sholat itu lama? Siapa yang bilang sholat itu payah? Siapa yang bilang sholat itu susah? Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kamu. Jadi hanya 1000 dalil diterima oleh orang yang menerima. Tapi orang yang tak menerima, ada 1000 dalil, 1001 dalil untuk tidak mau. Mudah-mudahan barokat pengajian malam ini, barokat orang-orang soleh dan ikhlas, dibukakan Allah pintu hidayah. Amin. Pak Ustaz tadi baca Allahu Akbar kabira. Kami bacaan kami, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sunnah, itu ada hadisnya. Berapa sebetulnya iftitah Pak Ustaz? Ada yang 7, ada yang 9. Di mana bisa kami lihat Pak Ustaz? Di buku 99 tanya jawab sholat. Siapa yang nulis? UAS, Ustaz Abdul Somad. Ada sudah. Oh, Ustaz jual buku ya? Ada yang gratis. Download PDF, google.com. Tidak ada alasan untuk tidak ngaji. Ada preman baru taubat, masuk ke masjid. Sebelah kiri, Allahu Akbar kabira. Yang sebelah kanan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Dia di sebelah belum hafal. Bingung dia. Kata dia, kalau begitu bagus lagu tak jadi taubat gara-gara. Kalau orang di masjid berkelahi, orang yang di luar masjid bisa solid. Ada 4 orang persahabatan yang sangat solid. Ketika sakit satu orang, mereka datang menjenguk, membawakan buah-buahan, membawakan makanan. Bro, cepat sembuh ya. Kita udah lama nggak main ini berempat. Kelepak. Tapi orang yang di masjid tak mau tahu. Satu masjid, satu kiblat, satu Allah, satu nabi, satu imam. Tapi bermusuhan satu masjid macam Tom and Jerry. Kalau masuk masjid bukan tahiyatul masjid, tengok dulu dia sedang di mana. Oh, dia di sana, kalau gitu aku sini. Oh, dia di sana, kalau gitu aku sini. Sampai akhirnya satu hari masbuk terlambat, tak sempat menengok. Allahu Akbar.
rupanya dia di sebelah. Paksa salam cuman ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat apa ini? Salat adalah menyambung silaturahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Sehat? Boleh kita salaman selesai sholat Pak Ustaz? Kentut aja boleh. Ustaz ini tak pakai dalil nih. Kalau sebelum sholat dia tak ada salaman, selesai sholat baru salaman, namanya sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Begitu kata Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang nggak boleh itu Pak Ustaz, yang tak boleh itu sedang sholat itu salaman. Pak Wabu, nggak boleh. Sudah selesai sholat, apa salahnya? Apalah pentingnya bagi kami yang TNI Polri Pak Ustaz? Kami yang tentara ini penting tahu masalah ini. Oh penting. Kenapa? Nanti berkelahi orang di masjid bertinju. Siapa yang menyelesaikan masalah? Wah binsa. Oh kelahi dua orang. Hampir yang satu mengatakan kunut subuh itu bid'ah, yang satu mengatakan kunut subuh itu kalau tidak dilaksanakan sholat tidak sah. Berkelahi. Datang babinsa, ada apa ini? 4 mazhab, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali tidak ada kunut. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki pakai kunut. Mazhab Syafi'i kunutnya setelah ruku waktu i'tidal. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk tidak berbunyi. Mazhab Syafi'i kunutnya 5 berbunyi, yang 5 setelahnya tidak berbunyi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Orang jadi paham. Kenapa? Karena belajar. Alhamdulillah Pak Ustaz, di tempat kami masalah kunut ini udah tak masalah lagi, dan orang pun tak ada kelahi lagi Pak Ustaz. Kenapa? Karena sama-sama tak sembahyang subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa sholawat mesti pakai suara Pak Ustaz? Sholawat nggak pakai suara sah. Sah. Siapa bilang mesti pakai suara? Tapi saya mau mengajar anak-anak saya, atau ada mu'alaf yang baru masuk Islam, atau udah lama masuk Islam baru malam nih tahu, maka saya kuatkan. Kenapa mesti pakai lagu Pak Ustaz? Ya nggak perlu pakai lagu kalau tak suka lagu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi orang kan mengamuk Ustaz. Maka saya rambut. Allahumma salli. Tidak ada salahnya. Azan pun pakai lagu. Jangan pakai lagu. Lagu itu nggak boleh. Loh, Imam Masjidil Haram pakai lagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Macam mana baca Fatihah tak pakai lagu? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Salat pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak boleh itu lagunya mengada-ngada sampai tajwidnya rusak. Itu tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih. Tapi Pak Ustadz, kenapa qori tadi itu lain bacanya? Saya dengar Pak Ustadz, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula
itu namanya qiraat warsh. Sedangkan qiraat yang biasa kita baca di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, itu namanya qiraat hafs dari Imam Asim. Oh, jadi qiraat yang dibaca qori kita tadi itu qiraat warsh yang dibaca di Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania. Karena memang qori-qori yang datang ke Midai ini adalah qori level internasional. Ini acara malam ini bukan ece-ece ini. Bukan kaleng-kaleng, guys. Bung Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno Hatta, Bung Hatta sampai ke Midai. Untuk apa? Belajar koperasi, karena perusahaan besar ekspor impor sampai ke Singapura, sampai ke Semenanjung. Insya Allah ekonomi akan bangkit dari Midai ini, insya Allah. Tapi kalau ekonominya bangkit, duitnya banyak, tidak diserahkan diri pada Allah, orang jadi sombong, angkuh, lupa daratan, akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang sholat, kalau duitnya banyak dia tak sombong, kalau duitnya tak ada dia tak stres. Tapi kalau orang tak sholat, duit banyak, jadi Fir'aun, jadi hantu jembalang tanah, jadi hantu laut. Kalau duit tak ada, menengok laut macam datang tangan bidadari, masuklah kau ke dalam. Semuanya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Yang berkuasa cuma Engkau, lahul mulku. Yang dipuji-puji cuma Engkau, wa lahul hamdu. Abdul Somad kalau tidak mengucapkan lahul mulku wa lahul hamdu, gila pujian. Apalagi tadi ibu protokol membacakan selengkap-lengkapnya. Yang terhormat Profesor Abdul Somad LC, DE, SE, PhD. Itu maka saya pegang hidung saya tadi, mulai terasa dia mengembang. Maka kita balikkan cepat kepada Allah. Lahul mulku walahul hamdu. Yang berkuasa cuma Engkau. Kenapa Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini jalan dengan santai sama kita? Padahal mereka ini bupati, bukan senang jadi bupati. Berapa TPS yang perlu dikuasai? Beliau karir dari bawah, dari mulai lurah, naik ke camat, naik kepala dinas, naik ke sekda. 9 tahun beliau korbankan demi untuk menjaga kampung halaman. Akhirnya jadi bupati, bisa duduk. Bisa pula dia duduk sama kita, semua disalaminya dari awal sampai akhir disalami. Saya ingat betul lah kejadian waktu saya di Pekanbaru, baru pulang dari Maroko, datanglah pejabat. Pejabat itu kan biasanya kalau berjalan kan begini dong. Waktu itu saya takziah, mak kawan saya meninggal. Disalaminya, pas giliran saya tak disalaminya. Kawan saya ada pula di samping dari Kalimantan. Ditanya kawan saya, "Mat, kenapa kau tak disalaminya?" Kan malu saya, rasanya tak mau diletak di mana. Saya bilang, mungkin dia rabun, kata saya. Tak ada alasan lain. Kontak. Hari berganti, musim berubah. Akhirnya saya pulang 2008 dari Maroko. 2009, 2010, 2011, 2012. Tak lama setelah itu datang telepon masuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata saya. "Bisa Ustaz datang ke rumah?" "Ini siapa?" "Saya Fulan." Baru ingat, oh yang tak menyalami saya dulu. Saya ini orangnya baik, saya tak dendam, cuma ingat aja sedikit. Saya bilang bisa saya datang. Saya pun datanglah ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya, Ustadz Somad adalah tamu kehormatan saya. Semua ikan-ikan makanan sudah saya siapkan. Saya tengok memang betul, ikan panggang, ikan gulai, semua ikan hidup aja yang tak ada sini. Semua siap. Saya pun duduklah. Saya pun duduk, habis saya pun terkejut, apa agaknya? Biasanya orang di kampung kita kalau gini kan membuang tabiat mau mati kan? Apa terjadi ini? Tapi saya tak mungkin saya bertanya, tak mungkin saya tanya, ada apa? Tak mungkin, masa profesor nanya kan? Gengsi
ngaji lah kita. Selesai acara makan, habis itu minum, manisan, cendol semua keluar, udah habis. Keluarlah dia membawa kalender sama kartu nama. Tolong Ustadz bagikan di masjid-masjid ke jamaah. Rupanya dia angkatnya saya jadi jurkam. Saya ingat, sudah lama saya melupakan cerita ini. Sampai di Midai menengok Pak Bupati ini, anak-anak kecil ini saminya semua. Anak-anak. Padahal saya pikir ini anak kecil kan belum mencoblos. Tadi waktu di rumah Pak Wabu, datang anak kecil Pak Wabu, berpeluk. Saya tengok, bisa pula anak kecil akrab. Anak kecil kan tak bisa dibohong. Ternyata kalau kasih itu datangnya hati, akan sampai ke hati. Apa bukti jamaah cakap saya malam ini bisa sampai ke hati? Kalau melekat di hati Bapak Ibu, itu berarti datang dari hati. Tapi kalau dari mulut, cuma sampai ke mulut. Apa namanya? MLM, multi level marketing. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz, kawan saya ini kalau zikir tak suka kuat-kuat. Kalau dia tak suka kuat, ya kita slow aja. Subhan. Jangan dia tak suka kuat, kita kuatkan. Subhan. Jadi kelahi ini. Ini kan kau kata dia. Dia berkelahi dalam masjid. Kalau berkelahi kita dalam masjid, apa kata orang luar masjid? Untung aku tak ke masjid. Kalau yang bertudung panjang, tudung labuh, dengan yang tudung pendek berkelahi, yang ketawa, yang tak bercelana. Kalau yang waras sama waras berkelahi, yang ketawa orang, untung aku gilo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di Midai ini dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan? Karena kita mau rahmat Allah turun kepada kita. Ini makanya laki-laki semua, tak ada perempuan. Ini semua perempuan. Ada laki-laki sini. Ini pengawal. Allahu Akbar. Wa aqimus shalah wa atuz zakah alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Kalau ibadah badan itu sholat, maka ibadah harta adalah zakat. Jangan sampai tak bayar zakat. Kemana dibayarkan? Bayarkan zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Sedekah rajin, sedekah itu sunat, beb. Yang wajib dulu. Orang yang rajin bersedekah tapi tak membayar zakat, itu sama dengan orang yang pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, tapi tak bercelana. Yang wajib-wajib dulu sekarang prioritas zakat. Habis itu apa? Sedekah, wakaf, infak. Kalau sudah ada pondok pesantren, sekolah agama, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada, maka tanah-tanah wakafkan. Itulah yang kekal abadi, menjadi bekal amal jariah sampai mati insyaallah. Amin. Sejak Ustadz ceramah di Midai kemarin, orang kaya-kaya di Midai banyak yang mewakafkan tanah Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ketua Meing. Waalaikumsalam. Tolong bukakan cabang Lirboyo di Midai. Itu tanah yang ada kebun kelapa, saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Tak tahu. Bagaimana mewakafkan tanah orang? Beda sodakoh dengan wakaf ini apa Pak Ustadz? Kalau sodakoh kasih aja. Tapi kalau wakaf ini ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab dan kuwakafkan tanah kelapa 2 hektar di Midai untuk pembangunan pesantren, biaya operasional guru tunai. Aku terima, kata Pak Ketua MUI, sebagai nazir pengelola wakaf. 10 hektar, 5 hektar untuk tapak pesantren, 5 hektar untuk biaya operasional. Maka itulah yang mengalir sebagai amal jariah. Adapun tanah rumah,
akan dijual ahli waris, akte notaris berganti nama di Badan Pertanahan Nasional BPN, STNK, BPKB berganti nama orang lain. Kenapa nama bapak, nama ibu diganti di surat mobil, di surat motor? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Petugas pajak tidak akan menagih ke liang lahat yang ditagih orang hidup, yang dicari pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sembahyang tak sempat. Apa yang mau kita cari hidup ini? Kita semua akan mati. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad malam ini besok tak ada yang ke laut. Bang ke laut bang cari ikan. Tak ada gunanya, kita akan mati gitu bapak. Ibu kalau laki besok begitu pandai juga jawab, memang kita mau mati bang, tapi sebelum mati ini makan dulu. Tak mati, tak makan pun mati juga kita. Yang mau kita cari ini adalah bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebelum mati bisa bangun masjid. Amin. Tadi dari mes ke lokasi Astaka, sebelah kanan saya tengok masjid cantik bagus. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu tempat di surga. Yang mewakafkan tanahnya, yang memberikan semennya, maka insya Allah masjid bagus. Jangan bangga karena siapa yang jadi imam. Saya ketemu dengan angkatan IAIN 96. Saya IAIN juga dulu sebelum ke Mesir 96. Rupanya ada sahabat kami dari Midai, dari Natuna. Kita satu angkatan Ustaz Somad. Wow, amazing. Jadi dulu 96 tuh banyak yang datang dari Natuna, dari Midai. Cuma aku sendiri Ustaz Somad. Oh, cuman kalian dulu 96, sekarang sudah 2023, 27 tahun yang lalu baru saya sadar rupanya saya sudah tua. 27 tahun yang lalu kami rupanya sudah kuliah bersama. Cemanalah perjalanan antum dulu waktu kuliah sama-sama. Aku dari sini pergi ke Batam 3 hari 3 malam bersama. Dari Batam pergi pula ke Selat Panjang, dari Selat Panjang baru ke Sungai Duku, dari Sungai Duku. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya sudah dimudahkan. Sedangkan 27 tahun yang lalu orang Midai, orang Natuna menyeberang lautan, pergi ke UIR, pergi ke Jogja, pergi ke IAIN. Apalagi zaman kemudahan sekarang, insya Allah anak-anak kita tak terhalang lagi sekolah, ada ke Batam. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tak pula ada bintang malam. Kenapa lah malam ini tak berbintang Pak Ustaz? Karena bintang semuanya sudah turun ke Midai. Walaupun citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak ke pulang ke kampung. Ustaz Somad kenal dengan Ustaz Saidul Amin. Oh, kawan saya. Saya kalau ditanya orang baik, saya menjawab begitu. Ustaz Saidul Amin, Rektor Universitas Muhammadiyah, S1, S2, S3, alumni dari IIU, International Islamic University. Rupanya beliau berasal dari Midai. Ayah beliau dari Midai. Allahu Akbar. Langsung saya WA tadi beliau, Bang, jauhlah sudah kurasa berjalan ini. Dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam ke Natuna, dari Natuna ke Midai. Yang ditanya orang Midai, abang rupanya. Hebat kali abang, lebih viral rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya senang sekali bisa bersilaturahim malam ini. Saya pertama kali ke Midai ini kan. Tapi rasanya macam udah lama kenal gitu. Kata jamaah Ustaz aja yang so akrab. Ustaz memang pertama kali kemari Ustaz. Tapi Ustaz tiap malam datang ke rumah kami. Hah? Kok bisa? Ustaz lah yang menghabiskan paket kami 4 giga. Betul cakap ini. Tadi saya berdiri jam 8 kurang 10. Sekarang sudah jam 9 lewat 5. Berarti saya berdiri di sini sudah 1 jam 15 menit alias 75 menit. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Ini kalau di tempat lain akan dituntut saya. Ustaz di mana-mana 600 ml 60 menit. Kenapa di Midai itu kemarin bisa 75? Yang pertama,
karena dipukul ombak di pas gelombang. Yang kedua, karena sebelum kesini tadi dikasih pula es kelapa, jadi bertambah di sini. Nampaknya di tempat lain dikasih orang tuh satu drum es kelapa. Kira-kira kalau saya tausiah sejam lagi tahan bapak? Ibu tahan? Saya tak tahan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau assalamualaikum itu cukup titik, ini tanda tanya pula. Assalamualaikum Ustaz, gimana aku mau jawab? Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang sholat qobliyah Jumat. Mazhab Hambali tak ada qobliyah Jumat, karena sholat Jumat adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Nabi keluar dari kamarnya, langsung naik ke atas mimbar, lalu dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muazin pun azan, tak ada qobliyah, kata mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mengatakan ada qobliyah Jumat. Mana dalilnya? Ma baina kulli adzanaini salat. Kalau ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada qobliyah. Itu kata Imam Nawawi, ahli hadis, meninggal tahun 676 Hijrah. Dialah yang mensyarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Kalau ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada qabliyahnya. Sekarang saya tanya, sholat Jumat ada tak azan iqamatnya? Ada, berarti ada qabliyahnya, kata Imam Nawawi. Yang kedua, sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ada tak qabliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada, maka yang menggantikan pun ada juga. Itu argumentasi Imam Nawawi. Yang ketiga, kapan Nabi sholat qobliyah Jumat? Dia qobliyah dulu di kamar. Habis qobliyah dia di kamar, baru dia naik ke atas mimbar, baru dia salam, barulah muazzin mengumandangkan azan. Ustaz condong kemana? Saya condong kepada mazhab Syafi'i, karena saya belajar di Al-Azhar ikut mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, karena empat mazhab ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi supaya jamaah kita jangan bingung, masjid yang sudah dari awal melaksanakan mazhab Syafi'i, laksanakan saja mazhab Syafi'i. Ustadz, masa tak pernah sholat di masjid yang tak ada qabliyahnya? Ya, jadwal saya di Masjid At-Taqwa Pekanbaru, Masjid Muhammadiyah, tak ada qabliyahnya. Saya tetap khutbah di situ. Saya isi pengajian sholat subuh di Masjid Muhammadiyah, saya tetap isi pengajian. Tapi waktu diminta untuk maju sholat subuh jadi imam, saya bilang batuk. Kenapa? Menjaga adab perbedaan. Jangan sampai yang awam, yang tak mengerti, ketika saya buat berbeda dengan yang diamalkan guru mereka, mereka menyangka salah sesat, padahal kajinya belum sampai. Intinya, kalau masjid sudah dari awal melaksanakan satu mazhab, maka amalkanlah itu. Masjidil Haram, bismillahnya sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Waktu Imam Masjidil Haram diundang ke Istiqlal Jakarta, Syekh Abdurrahman Sudais minta jadi imam. Semua penasaran, kira-kira nanti Syekh Abdurrahman Sudais bismillahnya sir apa jahar. Waktu di situ dia maju, bismillahirrahmanirrahim. Cari di YouTube. Duh, kok dia baca jahar? Karena dia tahu Masjid Istiqlal, Masjid Negara mengamalkan mazhab Syafi'i. Tentang masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, tidak ada yang paling lembut hatinya seperti Buya Hamka. Buya Hamka Muhammadiyah, masjidnya di Kebayoran, Blok M, Masjid Al-Azhar, azannya 1 kali. Hari itu kata Buya Hamka, buat azan 2 kali. Orang terkejut, kenapa begitu? Hari itu datang ulama bertamu sholat Jumat, namanya Syekh Abdullah, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ulama Jakarta yang bermazhab Syafi'i. Buya Hamka lembut, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita saling menghormati sesama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan nanti kawan tak sembahyang, kenapa kawan itu tak kau suruh sholat? Kita mari saling menghormati. Yang sembahyang silakan, yang tak sembahyang tak apa-apa. Yang mabuk dia silakan. Itu bukan toleransi, itu telur asin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Ustadz jelaskan perbedaan antara budak, muba'at, mukatab, dan mudabbar. Budak. Budak ini maksudnya hamba sahaya, bukan budak Melayu. Budak. Ya, kau kubebaskan dari budak dengan syarat kau bayar ke aku 100 dinar. Maka sudah saya buat perjanjian sama dia, maka ketika itu nanti dia cari 100 dinar, dia pun pergi mencari zakat. Itulah mengapa ada dalam asnaf zakat yang 8 itu ada budak. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, budak, wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Budak dikasih 1/8 untuk membebaskan dirinya karena sudah dituliskan untuk dia. Kau kutuliskan kalau bisa membayar 100 dinar, kau kubebaskan jadi budak. Itu salah satu cara Islam untuk membebaskan perbudakan. Mudabbar, seorang budak hamba sahaya yang diatur, dididik oleh tuannya, nanti pada saatnya, pada masanya sudah cukup, dia pun akan dibebaskan. Seperti Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, semua budak-budaknya dibebaskannya. Nanti di ujung namanya orang itu biasanya dibuat maula. Jadi kalau dia budak Bani Tamim, maula Bani Tamim. Kalau kebetulan nama tuannya Abdul Somad, maula Abdus Somad, mantan budak yang sudah diatur, dididik dengan baik. Muba'at, seorang budak yang dijaga, yang dipelihara, yang dijauhkan dari segala hal yang mengganggu dirinya. Itu juga adalah budak dalam Islam, yang dalam syariat Islam sebagai salah satu proses menghapuskan perbudakan. Akhirnya sekarang tak ada lagi budak-budak, semua perbudakan sudah dibebaskan. Tapi prosesnya tidak sekaligus, sama macam khamar. Khamar tidak langsung, khamar haram. Nah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Apa jawab Nabi? Apa jawab Allah? Qul fihima ismun kabir. Ada dosanya. Wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya. Khamar itu ada manfaatnya. Lalu kemudian turun ayat berikutnya. La taqrabus shalah, jangan kamu salat wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Sampai akhirnya setelah kuat baru turun larangan. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang itu berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Itu beberapa jenis. Sekarang sudah tak ada lagi. Apakah mengqadha sholat itu dilakukan satu kali setelah sholat fardu saja, atau selepas sholat fardu lainnya dilakukan juga, Pak Ustadz? La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang tinggal-tinggal dulu tidak ada yang bisa menebusnya kecuali sholat. Tak bisa ditebus dengan umrah. Menangis di pintu Ka'bah, ampunkan sholatku dulu pemutihan ya Allah. Sepakat 4 mazhab paling tua, Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Maka mesti diqadha. Cara mengqadhanya macam mana? Habis sholat zuhur besok, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Habis asar usolli fardhu asri 4 raka'atin qadhaan. Habis maghrib usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadhaan. Kalau habis subuh Pak Ustaz, jangan diqadha di masjid, qadha di rumah. Kalau di masjid nanti dibilang orang ISIS, aliran sesat, karena tak ada ba'diyah subuh. Berapa lama saya qadha Pak Ustaz? Berapa lama sholat kau tinggal? Umur berapa? Umur 40 Pak Ustaz. Berapa lama tinggal? Sejak akil balik sampai hari ini. Akil balik umur 10, baru ingat sholat 40. Berarti sholat qadha setiap habis sholat fardu, sholat qadha. Habis fardu, sholat qadha. Satu saja. Berapa lama? Selama kok sholat itu tinggal. Kalau mati belum lunas, alhamdulillah, mudah-mudahan diampunkan Allah. Begitu cara qadha. Berat qadha nih Pak Ustaz. Apa pula berat qadha? Udah kita hitung tadi, 1 rakaat 1 menit. Jadi kalau zuhur 4 menit. 4 menit berat Pak Ustaz. 4 menit berat, scroll Instagram 4 jam. Mohon izin bertanya Ustaz,
bagaimana cara menyikapi tetangga yang tak suka terhadap kita. Gimana maksa dia supaya suka kita? Saya, berapa banyak haters, berapa banyak buzzers yang mencaci maki. Lalu semua saya bilang, ya ayuhal haters, jatuh cintalah kalian ke aku. Mana bisa? Sedangkan kita tak tahu salah apa sebabnya. Yang kedua, Ustadz, bagaimana cara menyikapi tetangga yang suka memfitnah diri kita, tetapi dia pula yang merasa terzolimi. Ada juga orang macam ini. Saya sangka udah dimakan ikan hiu semua. Saya difitnah orang, dicoretnya gambar saya, dipostingnya di Instagram. Saya lapor ke Polda. Kata Pak Polisi di Polda, Ustadz Somad, ini kami akan BAP. Tapi nanti Ustadz kan jadwalnya sibuk ceramah. Nanti gimana kalau kami panggil? Saya siap komandan. Saya akan kosongkan jadwal khusus untuk BAP. Saya datang. Habis BAP di Polda, panggil kejaksaan. Habis itu pengadilan. 2 kali saya datang. Dia tak datang, mencret. Dihina orang, diejek orang, jangan diam. Karena orang zaman sekarang macam menakik mencincang batang kayu. Dicincangnya, dapatnya lunak, dihantamnya kita. Kalau dapatnya keras, berhenti dia. Saya dipitnah orang, jangan datang ke rumahnya. Nanti dia akan flying victim. Dia bilang fitnah, maka kita cari orang ketiga. Jadi orang ketiga ini tak betul, tapi ada saatnya kita perlu orang ketiga. Saya datang ke anggota Dewan DPR RI Komisi 8. Pak, saya angkat Bapak sebagai mediator. Pertemukan saya dengan orang. Katanya tak perlu ketemu sama Ustaz. Buat surat pernyataan. Kalau dia memburukkan lagi, kupekarakan dia. Nah, jadi jangan diam. Dalam masalah apapun mesti. Karena Islam ini tidak hanya maaf, ada hukum. An-nafsu bin nafsi. Kalau nyawamu dihilangkan, hilangkan juga nyawa dia. Al-ainu bil aini. Kalau matamu dicucuk orang, cucuk juga biji matanya. As-sinnu bis sinni. Kalau gigimu dipatahkan orang, patahkan juga gigi dia. Wal juru'at qisas. Kalau dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Tapi ayatnya belum titik, saudara. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Maka Allah akan memberikan balasannya. Oh, kalau gitu Ustaz tak maafkan. Saya maafkan, tapi hukum tetap berlanjut. Mesti ada proses pembelajaran. Kalau tidak begitu kita akan dipijak-pijak orang. Betul, Pak? Betul, Bu? Lapor, mumpung ada Pak Kapolres. Itu pendidikan dia. Itu cara kita mendidik dia. Kalau dia perempuan, lakinya pun tak sanggup mendidik dia. Siapa yang bisa mendidik? Kita mendidik dia. Kau laki kau tak bisa mendidik, aku mendidik kau. Karena kalau kita lapor ke lakinya, kau ajar istri kau, aku pun takut. Laki-laki yang takut sama bini, itu nanti kalau mati tidak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, udah azab kali dia. Kali ketawa bapak ini puas sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Masih jam 9:15, masih pagi lagi di Midai. Tapi malam ini pertemuan kita luar biasa. Kami akan kembali ke Natuna. Kita saling mendoakan. Kita tak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. 90 menit kita bersama di Midai, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di Midai ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri ini negeri yang aman dan damai. Allahumma rzuqna imaman adila. Jadikan pemimpin kami adil dan amanah. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak Bupati, Wakil Bupati,
Bapak dan Dim, Bapak dan Yon, Bapak dan Lanal, semua yang kau berikan amanah, jadikan itu sebagai amal soleh bekal menghadapmu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu malam ini ya Allah. Allah mansur Islam wal muslimina fi Palestin. Tolong saudara kami sedang teraniaya di Palestina. Allah madammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan binasakan musuhmu, musuh agamamu, musuh saudara kami semuanya ya Allah. Allahumma syaddid samlahum wa farriq jam'ahum, hancur leburkan persatuan mereka, robohkan barisan mereka, waj'al kaidahum fi nuhurihim, jadikan segala tipu daya muslihat untuk menenggelamkan mereka sendiri ya Allah. Allah mansurna 'alal qaumil kafirin, Allah mansurna 'alal qaumil munafiqin, Allah mansurna 'alal qaumiz zalimin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina, jadikan kami orang yang menegakkan salat sampai kepada anak cucu kami hingga hari kiamat ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwaban ni'mati wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat, pintu rezeki dan pintu barakah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ijma'na ma'al habibul mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Pulang dengan tenang dan tertib, sampah-sampah buang pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.